peserta singgah duduk. Assalamualaikum ulun ucapkan, menyapa pian-pian berataan yang buka selamat. 496 tahun usia Kota Banjarmasin tercinta, mewariskan begitu banyak keindahan budaya dan kesenian yang selalu dijaga dan terus dilestarikan. Salah satunya adalah tarian tradisional Kota Banjarmasin. Sesaat lagi akan kita saksikan bersama salah satu tarian klasik Banjar beraliran Melayu yang bersifat sakral. Tarian ini menggambarkan bidadari-bidadari kayangan yang turun ke bumi atau darah Banjar untuk menampung tawari tamu-tamu yang datang sebagai suatu penghormatan dan tanda selamat datang di bumi Banjar. Tarian ini akan dibawakan oleh Sanggar Seni Nuansa Binaan Dinas Pariwisata, Seni dan Kebudayaan Pemerintah Kota Banjarmasin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selamat menyaksikan Tari Radam Rahayu. Mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rapat paripurna DPRD Kota Banjarmasin dalam rangka memperingati Hari Janji Kota Banjarmasin ke-496 tahun 2022 akan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Banjarmasin kepada Bapak Haji Hariwijaya SHMH kami siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah berjenjang kadang-kadang kalian kemudian kalau mulai tadi pati yang kita masukkan mulai nyalakan lilin lampunya malam dan waktu petang paripurna ayo kita mulai yang kita tunggu sudah datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, salam sehat. Rapat paripurna DPRD Kota Banjarmasin yang ke-37 masa sidang 3 tahun 2022 dan agenda peringatan Hari Jadi Kota Banjarmasin yang ke-496 tahun 2022 pada hari ini Senin 26 September 2022 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Paripurna pada hari ini tidak mengambil keputusan, akan tetapi perlu kami informasikan bahwa berdasarkan catatan daftar hadir yang ditandatangani, jumlah anggota dewan yang hadir adalah sebanyak 42 orang dari jumlah 45 orang anggota dewan. Kami selaku pimpinan dapat menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang telah berkenan memenuhi undangan rapat paripurna pada hari ini. Dan kami mengajak seluruh hadirin rapat paripurna, marilah kita bersama-sama mempersembahkan pujian dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia yang juara sampai hari ini kita memberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk melanjutkan kerja tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua agar dapat membawa Kota Banjarmasin menuju kota yang kita inginkan. Lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hidayah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjarmasin mengucapkan selamat hadir di Kota Banjarmasin yang ke-496 dengan tema Banjarmasin Beriman Beruntung Batu. Acara peringatan ini kiranya dapat kita jadikan sebagai momentum untuk melakukan refleksi, evaluasi atas dinamika kinerja dan langkah strategis kita sebagai penyelenggara pemerintah maupun anggota-anggota legislatif yang merupakan cerminan representasi masyarakat, dan sebagai wujud ungkapan terima kasih sekaligus rasa cinta kita pada Kota Banjarmasin. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, beriman, beruntung, berbuah adalah bentuk harapan masyarakat Banjar tentang bagaimana kita menjalani kehidupan dengan berbasis kearifan lokal. Beriman artinya dalam menjalani kehidupan hendaknya kita selalu beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Beruntung artinya bernasib baik, selalu berzeki dan membawa kebaikan bagi semua. Dan sedangkan bertuah yang artinya memiliki
harkat dan martabat yang mulia. Diharapkan dalam kegiatan hari di Kota Banjarmasin ini, hendaknya kita bersama-sama berupaya agar pelaksanaan pembangunan di Kota Banjarmasin tidak lepas dari keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermanfaat dan memberi kebaikan pada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin serta memiliki martabat yang mulia baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin. Kota Banjarmasin tidak lepas dari rangkaian peristiwa sejarah dari terbentuknya Kerajaan Banjar, masa penjajahan serta masa kemerdekaan Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah bangsanya ini. Maka untuk mengambil hikmah dari sejarah, kami minta dengan hormat kepada yang terhormat Saudara Sugiatno Esos untuk memberikan sejarah Kota Banjarmasin. Pada yang terhormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembacaan sejarah asal mula Kota Banjarmasin, mewakili seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjarmasin, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang terhormat Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Bapak Haji Hari Wijaya SHMH yang ulang tahun pada tanggal 25 Maret. Semoga selalu diberikan kebahagiaan serta kebaikan. Hadirin rapat paripurna dewan yang terhormat. Asal mula Kota Banjarmasin. Dahulu Banjarmasin itu disambat Bandarmasin. Disambat kali itu karena patihnya dikiau patih masih atau patih Allah masih. Amun bahasa maju Allah masih artinya orang Melayu. Jadi arti Bandarmasin adalah desa Allah masih atau kampung Melayu. Lalu Bandarmasin ini disambat oleh orang Walanda Banjarmasin karena saking ngalihnya menyambat Bandarmasin tadi. Sampai ke tahun 1664 surat-surat perubahan Walanda ke Indonesia gasan kerajaan Banjarmasin masih menyambat kerajaan Bandarmasin dalam sambatan perubahan Walanda Banjarmasin. Desa Lomasi atau kampung Melayu menjadi bandar lawan keraton. Pangeran Samudra dijadikan raja oleh Patih Masih, Patih Balik, Patih Muhur, wan Patih Balitung. Wan di kampung Bandarmasin didirikan keraton. Wan rumah asal ampun Patih Masih Sukanan. Sampai wah ini kampung Bandarmasin serta dua kampung keraton. Wan di sini ada kuburan Raja Banjar yang perlahan sampai 60 tahun. Lalu diadakan penyerangan ke Bandar Muara Bahar dan Sabaratan untuknya dipindahkan ke Bandarmasin. Karena adanya penyerangan ke Muara Bahar, maka menggulakan papalangan lawan negara-negara. Pangeran Tumanggung kalah lawan pasukan Sungainya menyerang ke Bandarmasin. Di ujung Pulau Alalak terjadi perang Sungai Nambibat. Tapi Pangeran Tumanggung kalah, pasukan Sungainya Kawa dihancurkan oleh Pangeran Samudra. Mulai itu terjadi peperangan Tatarusan, ada Singambihan. Banjar meminta tolong lawan Demak. Prinsipnya Demak hakun menulungiakan, tapi syaratnya Banjar harus masuk Islam sebenarnya. Pangeran Samudra menghakuni warga Demak nang datang lawan Kasih Dayan nang mengislamakan rakyat Banjar. Imbah Demak datang kubuhan menghadapi musim panas wan musim katam, gasang sasamuan kubuhan tata lawan rakyat. Wan dua pasang sungai
musim panas memungkinkan kapal-kapal menggana kawah sampai Kandahar. 3 hari imbah hari raya Idul Fitri diadakan pengislaman atas rakyat. Imbah itu langsung pulangkan ke pedalaman, gasan menyerang ke negara Daha. Persiapan penghabisan gasan perang dilakukan pada tanggal 6 September 1526. Imbah kurang lebih 40 hari perang. Di tengah dana Pangeran Samudra kawal mengalahkan pasukan Daha. Inilah kemenangan Gana Nangkong Lahan. Penghabisan digawe pada tanggal 24 September 1526. Perang ada lagi antar pasukan, tetapi antar raja nang bermusuhan. Nambah agama Siwa nang hanyar masuk Islam. Pangeran Tumanggung melawan Pangeran Samudra, tetapi Pangeran Samudra kadang mau melawan pamannya Pangeran Tumanggung. Pangeran Samudra membuang senjatanya. Pangeran Tumanggung merasa kasihan melawan keponakannya. Lalu dipakutinya keponakannya itu, Wan Hakun Bakalah. Wan Sabratan regalia kerajaan Wan tahta diserahkan Wan keponakan Pangeran Samudra. Itulah kisah Wan tanggal 24 September 1526 hari Sabtu Pon ditetapkan sebagai 1. Hari kemenangan Pangeran Samudra sebagai pemulaan dinasti kerajaan Banjar. 2. Hari ditunduknya regalia kerajaan Wan tahta negara Daha. Wan dihiswakannya Pangeran Samudra oleh Pangeran Tumanggung. 3. Hari ketentuan Banjarmasin menjadi ibu kota kerajaan hanya menguasai partai Wan pedalaman di Kalimantan Selatan. Demikianlah Banjarmasin awal-awalnya muncul sebagai 1. Kampung Oroh Masih diketahui sebagai Banjarmasin Wan kepala kampungnya Patih Masih. 2. Muara Bahan dirakuti Patih Masih, Wan Bandar Baru didirikan di kampung Banjarmasin. Kampung ini berisian keraton Wan Bandar atau Patih Masih. 3. Imbah negara Daha kalah, Sabratan penduduknya dipindahkan ke Banjarmasin. Penduduk ibu kota kerajaan terdiri dari penduduk Lawas, penduduk Bandar Muara Bahan, Wan penduduk kota Lawas adalah Daha. 4. Aran kota Banjarmasin berganti karena rubuhan Walanda. Awalnya Walanda masih menyampaikan Banjarmasin. Dalam sambatan Walandanya Banjarmasin. Lalu imbah tahun 1664 berganti lagi jadi Banjarmasin. Lalu berganti pulang menjadi Banjarmasin. Kadang pakai huruf H. Di pertengahan abad ke-19 dalam sabratan surat-surat hubungan Walanda ke Indonesia, kota itu berubah menjadi Banjarmasin. Di zaman Jepang sabratan itu berubah pulang dari Banjarmasin. Wan imbah berlaku jangan hanya di Indonesia. Kota itu berubah jadi Banjarmasin. Demikianlah sejarah singkat asal mula kota Banjarmasin. Sebelum tutup, guna kebantu dan keluar. Kalau kan ikut bakal mata, baagap keceramin tinggi berdiri. Hari jadi kota bukan payang semata, tapi itu proteksi diri. Sebutin lagi lah, sebutin lagi. Nukar Ilawati rasanya masin sehingga ke pasar pukul 6. Kami ucapkan hari jadi kota Banjarmasin yang ke-496. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sidang paripurna Dewan yang terhormat, sebelum sampai pada acara pokok penyampaian pidato Wali Kota Banjarmasin, izinkanlah kami memaknai momentum hari jadi yang ke-496 Kota Banjarmasin tahun 2022 sebagai berikut. Pertama, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjarmasin, kami mengajak kepada hadirin dan segenap lapisan masyarakat Kota Banjarmasin untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah tercurah kepada kita semua sebagai warga Kota Banjarmasin, sekaligus menentukan komitmen untuk berbuat yang terbaik untuk kemajuan kota kita ini. Kedua, momen ini kita jadikan sebagai tonggak sejarah. Hari jadi Kota Banjarmasin memiliki makna yang strategis untuk lalu kita jadikan inspirasi dan motivasi dalam menjalankan tugas tanggung jawab sesuai. Saya ulangi, dalam menjalankan tugas tanggung jawab sesuai dengan peran kita masing-masing dalam mewujudkan cita-cita pendiri Kota Banjarmasin dan para pendahulu, sehingga terwujudnya masyarakat Kota Banjarmasin yang lebih maju, lebih sejahtera, aman, adil dan makmur, serta berkecukupan dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, momentum hari jadi yang 496 tahun ini bagi DPRD Kota Banjarmasin memiliki makna yang sangat khusus, karena peringatan hari jadi tahun ini merupakan 3 tahun dalam masa bakti DPRD periode 2019-2024 pada pengabdian sebagai wakil rakyat Kota Banjarmasin. Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjarmasin masa bakti 2019-2024 menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara Wali Kota Banjarmasin dan Wakil Wali Kota Banjarmasin serta jajarannya segenap forum koordinasi pimpinan daerah dan seluruh elemen masyarakat yang bersinergi secara baik dengan DPRD, sehingga akhir tahun ketiga kami dapat berjalan dengan lancar dan dalam suasana harmonis dalam mengemban amanat masyarakat sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dan memotivasi masyarakat secara bersama-sama sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. Harapan kami ke depan, marilah kita tegakkan niat yang diiringi untuk berbuat yang terbaik bagi pembangunan kota yang kita cintai. Hadirin rapat paripurna yang terhormat, selanjutnya bagaimana agenda rapat paripurna pada hari ini? Marilah kita bersama-sama mendengarkan pidato Wali Kota Banjarmasin selaku kepala daerah dalam rangka jadi Kota Banjarmasin yang 496 tahun pada yang terhormat saudara Wali Kota Banjarmasin. Kami persilakan. Daun salam di atas nama, jadi hiasan menarik hati. Assalamualaikum kami ucapkan untuk Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sehat semuanya. Bismillah, alhamdulillah. Yang menghormati Ketua DPRD Kota Banjarmasin Bapak Hari Wijaya beserta Ibu Haja Kamila yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, yang menghormati Wakil-Wakil Ketua beserta Ibu, yang menghormati Wakil Wali Kota Banjarmasin beserta Ibu, yang menghormati anggota Forkopimda Kota Banjarmasin hadir bersama kita. Harus berkenalan mulai dari yang gagang perkasa ya, Pak Kapolresta Banjarmasin, Pak Sabana beserta Ibu, kemudian Pak Dadim Dono 7 Banjarmasin, Alhamdulillah. Kita doakan bulan ini naik bintang.
kolonel. Kita doakan sekali lagi serta ibu. Kemudian yang ulun hormati Pak Darlana, kemudian yang hormati yang mewakili Ibu Kajari, banyak hadir. Kemudian Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pak Joko Setiano, baru beberapa bulan di Banjarmasin, baru sebulan Pak ya, pada datang dari Banjarmasin. Dan hadir bersama kita Ketua Pengadilan Tinggi Agama, ini juga baru juga Pak Nana Supriyatna, sudah tahu orang mana pasti kan? Pak Nana Supriyatna. Kemudian yang menghormati para mantan pejabat pemerintah Kota Banjarmasin. Yang pertama, Wakil Wali Kota Banjarmasin periode 2016-2021, Pak Hasan. Kemudian juga mantan Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Kakanda Iwan. Dan saya. Kemudian hadir bersama kita juga Direktur Utama Bang Kalsel, Pak Hana Wijaya. Nah, kita aja Banjar sehari kawan. Jadi tadi saya siapa ya gitu. Kemudian di sebelah beliau Pak Kepala BNN Banjarmasin. Kemudian juga Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Kemudian yang menghormati Pak Sera beserta Ibu Ketua DPP. Kemudian para asisten, para staf ahli, pimpinan SKPD, kepala badan, kepala dinas, mohon berdiri Bapak Ibu. Kepala dinas, tidak perlu. Jadi doakan ya Bapak Ibu, pimpinan SKPD kita ini, Pak Inspektur, Pak Kadis, semuanya, termasuk juga yang menghormati para camat Banjarmasin, kemudian pimpinan perusahaan daerah, Perseroda, Perumda, dan juga lurah sebagai mau duduk atau mau duduk terus? Silakan duduk kembali. Kemudian yang menghormati juga anggota DPRD Kota Banjarmasin yang hadir, wah kayaknya luar biasa ini, yang gagah perkasa, yang cantik jelita. Boleh berdiri? Boleh berdiri Pak? Boleh foto dari kami ya. Luar biasa. Ketua-ketua fraksi, ketua-ketua komisi, pimpinan alat kelengkapan dewan semua. Kita beri tepuk tangan untuk anggota DPRD Kota Banjarmasin. Dan juga yang tidak kalah pentingnya hadir bersama kita adalah ibu-ibu Gatriwana. Kita hadir. Jarang-jarang ketemu ibu Gatriwana. Alhamdulillah. Sehat Bapak Ibu lah. Kemudian yang menghormati juga staf muda Wali Kota Banjarmasin. Kepada Ibu hadirin bahagia. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, anugerah, taufik serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita hadir dalam rapat paripurna istimewa dalam rangkaian hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-496 tahun 2020. Semoga kegiatan kita pada hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas nama pemerintah Kota Banjarmasin, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pimpinan dan anggota dewan yang terhormat yang berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sambutan dalam rangka hari jadi. Pimpinan dan anggota dewan serta hadirin yang saya hormati,
memasuki tahun kedua, periode kedua kepemimpinan kami pada hari ini. Beragam program pembangunan telah dilaksanakan. Namun demikian, selama kurun waktu tersebut masih terdapat pekerjaan yang akan terus kita laksanakan, yang tentunya akan menjadi pekerjaan rumah dan harus kita kerjakan bersama-sama dengan spirit kayu balimbai untuk membangun kota Banjarmasin yang kita cintai. Beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Banjarmasin, kami bertekad untuk menuntaskan visi misi Banjarmasin balimbai. Pandemi segera akan berakhir. Tantangan dan cobaan kita lalui bersama, tapi ulun yakin dan percaya dengan kebersamaan, insya Allah kita bisa. Banjarmasin bisa. Banjarmasin beriman. Pelaksanaan acara rapat paripurna istimewa ini dan perayaan puncak hari jadi Kota Banjarmasin yang akan dilaksanakan 2 hari ke depan memang agak berbeda seperti perayaan sebelumnya. Sebagaimana perayaan sebelumnya, di mana semestinya puncak peringatan hari jadi Kota Banjarmasin dirayakan tepat pada tanggal 24 September 2022, dan acara rapat paripurna istimewa DPRD 1 hari sebelumnya. Namun untuk diketahui bahwa Kota Banjarmasin tahun ini juga menjadi tuan rumah rapat kerja Komwil 5 Apeksi Wali Kota se-Kalimantan, sehingga berkolaborasi dengan kegiatan tersebut, momentum hari jadi ini juga diselenggarakan ditunda 1 pekan setelah. Oleh karena itu, beberapa rangkaian kegiatan yang menyertai kegiatan pelaksanaan hari jadi ini, diantaranya adalah Pekan Raya Banjarmasin, Gemilau Banjarmasin Bungas, Festival Jukung Hias Tanglong, dan beragam kegiatan lainnya bersama-sama dengan masyarakat dan warga Kota Banjarmasin. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak pada seluruh komponen masyarakat agar menjadikan hari jadi Kota Banjarmasin ini sebagai momentum untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, sebagai momentum untuk memicu dan terus memacu semangat, menjadi motivasi untuk membangun Kota Banjarmasin lebih baik. Dan sebagai upaya kita juga untuk menumbuhkan dunia usaha perekonomian di Kota Banjarmasin dengan kolaborasi pentahelix, semua pihak berperan, bersinergi, khususnya menyambut seruan Presiden Republik Indonesia agar dalam setiap momentum kegiatan untuk menyukseskan gerakan bangga buatan Indonesia. Oleh karenanya, seluruh rangkaian kegiatan hari jadi ini adalah dalam rangka kita menggerakkan ekonomi, kemudian memulihkan kondisi perekonomian Kota Banjarmasin dengan berbagai ragam kegiatan, acara. Sebagai salah satu juga yang paling utama, Banjarmasin Sasirangan Festival ke-6 sebagai salah satu cara kita untuk mengangkat salah satu kebanggaan kita, produk lokal Sasirangan, dan juga para pelaku ekonomi kreatif lainnya. Mari sama-sama kita membeli produk lokal dan bangga dengan produk lokal. Oleh karenanya, sesuai dengan tema hari jadi kita tahun ini, yaitu Banjarmasin Baiman, Bauntung, Baiman orangnya, Barasih wan nyaman kotanya, Bauntung usahanya, pulih bangkit dari pandemi dan berkuah penuh berkah dari para alim ulama, para tatuha-tatuha kita, dengan petuah-petuah yang senantiasa kita pegang dan kita jaga. Di usia ke-496 tahun ini, yang menjadi harapan bersama bahwa kita juga harus mengenang pengabdian dan hasil karya berharga dari para pemimpin-pemimpin sebelumnya, para pejuang-pejuang kota yang sejarahnya tadi dibacakan oleh Bapak Wakil Ketua DPR, agar dapat menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi kita sebagai generasi penerus untuk meneruskan dan mewujudkan cita-cita luhur pendiri kota. Selanjutnya, ulun mengharapkan pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Banjarmasin yang ulun hormati, ayo kita bekerja sama antara legislatif dan eksekutif supaya kita rakyat mufakat selalu bergotong royong memelihara hubungan yang sudah harmonis dan mudah-mudahan enak di masa yang akan datang.
peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, kreativitas, inovasi, dan kerja nyata dari seluruh warga Kota Banjarmasin yang kita cintai ini, kita sangat butuhkan, kita sangat perlukan untuk memberikan kontribusi bagi percepatan pembangunan di Kota Banjarmasin. Oleh karenanya, mari melalui momentum hari jadi 496 ini, kita saling kayuh Pak mewujudkan Kota Banjarmasin yang kita cintai. Amunnya kada kita siapa lagi? Amunnya kada wayah ini Pak Bidana. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Sekali lagi ulun mengucapkan selamat hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-496 tahun 2022. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita bertaat dalam mewujudkan visi Kota Banjarmasin, beriman, berasih, wan nyaman, dan lebih bermartabat. Amin. Ketupat disusun di dalam talam, di baris sayur kuah bersantan. Selamat hari jadi Kota Banjarmasin ke-496. Ayo kayu baimbai wujudkan Banjarmasin beriman. Daun salam penyedap rasa, daun sirih dilipat 4, program Bahuma UMKM mengusahakan Bahuma supaya kita pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, demikian, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ketua. Mohon izin membantu atas nama pimpinan dan anggota DPRD, kita mencoba mengangkat dari lokal kita untuk budaya tahun panjang zaman di Batam. Tahun panjang zaman di Batam. Di kebun Isna ini tahunnya banyak terbuat. Usia Kota Banjarmasin yang 496, masyarakatnya beriman, untung, dan berbuah. Oke ya. Bagian barat matahari akan terbenam, mengenang merak di malam hari. Kita peringati hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-496 sebagai motivasi dijadikan rakyat sendiri. Tadi Pak Bukit mengucapkan hari ulang tahun kepada Ketua. Ini utusan para Ketua. Ibnu Sina melanjutkan Baiman 2. Semoga Kota Banjarmasin tambah jaya. Selamat milad Ketua Heri Wijaya. Semoga lebih sukses dan bahagia didampingi setia Ibu Karmina. Lanjut ya. Baik. Bus olahraga naik segera bersama rombongan wali kota. Prokes COVID-19 tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Tetap prokes ya. Kemudian kekaitan anak ke kampus politeknik harus melewati jalan S-Parman. Tahun ini sudah masuk tahun politik. Semoga kita Banjarmasin tetap kondusif dan lebih aman.
Semangat Pak Sabana ya. Juga saya Pak Sabana. Lanjut ya. Ini dibalas Pak. Kota Banjarmasin, wali kotanya Ibu Sina. Mata sipit, kan kayak orang Cina. Itu ya. Lanjut jadi wali kota Mbak Iman II. Semoga masyarakatnya lebih sejahtera. Lanjut ya. Banyak stok nih. Olahraga bermain blok. Bermainnya orang berlima. Mudah-mudahan yang berpantun dapat amplop. Biasa nama berpantun khusus Ibu Sina. Lanjut ya. Sampai lagi. Hendak ke Bogor ke Kota Bekasi. Menginapnya ke DKI. Halo jujur Ibu Sina membalik, jangan dianggap gratifikasi. Bener ya? Lagi. Jadi kalau honor bukan gratifikasi. Lagi. Lanjut ya. Berjalan ke Kota Prihari, melewati jembatan Antasari. Amplopnya jangan diunjuk lawan Mato Ali. Belum bariakan bersama Ustadz Matori. Lanjut. Kali lagi. Ustadz Matori ini yang terima amplop. Kali lagi. Dia ada kesalahan. Jadi Ustadz ini ceramah. Ceramahnya ini para menteri, gubernur, wali kota. Ceramah. Para jamaah ini tingkat SMP. Saya SMA. Jadi perdebatan. Setelah ditelusuri ternyata SMP itu setelah makan pulang, Ustadz setelah makan tampol. Benar ya? Begitu ya Ustadz ya? Izin Pak anak, belum ada memilih Bang Kasel. Bang Kasel, Bang Benoa. Kompetitornya Bang Mandiri. Pantun ini banyak yang tertawa. Inilah pantun karangan Kulon sendiri. Lanjut ya. Coba jangan terang. Kita budaya pantun harus kita kumpulkan. Pantun ini gasar kita semua. Walaupun kalimatnya tidak begitu sempurna, yang penting dapat dicerna karena pantunnya penuh dengan makna. Ya. Daun salam, daun salasi. Berucapkan salam dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balas. Ya. Dia berdua. Ya. Bagaimana balasan kamu seperti yang balasan? Jadi berdua. Jalan-jalan karena susun sehingga satu mati kelayan marah. Kalau anggota dewan sudah berbalas pantun, semoga kota kita tambah bahagia. Orang layan sudahnya bersih. Cukup sekian, terima kasih. Luar biasa. Lanjutkan hadirin rapat paripurna Dewan yang berbahagia. Dalam agenda rapat paripurna peringatan hari jadi Kota Banjarmasin yang 496 ini, izinkanlah saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih pada jajaran KAS, baik media cetak maupun media elektronik yang telah memberikan kontribusi besar dalam mensosialisasikan peran dan fungsi DPRD pada masyarakat serta turut melakukan pengawasan terhadap kinerja Dewan. Demikian rapat paripurna DPRD Kota Banjarmasin pada hari ini, dan sebelum mengakhiri rapat paripurna, perkenankanlah selama pimpinan DPRD Kota Banjarmasin saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih pada semua pihak yang berhadir pada hari ini.
Kiranya dapat hal yang kurang berkenan dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Selamat Hari Jadi Kota Banjarmasin yang 490 dengan tema Banjarmasin Beriman Beruntung Berdua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi segenap usaha yang tulus demi kemajuan Kota Banjarmasin ini. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat paripurna DPRD Kota Banjarmasin yang ke-37 masa sidang 3 tahun 2022 saya nyatakan resmi ditutup. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.